Saya mewakili Kristen dan Katolik untuk mengajak doa dengan cara Kristen Katolik. Bagi yang seiman dengan saya, mengikuti dengan cara Katolik. Bagi yang tidak seiman bisa mengikuti dengan sesuai dengan agama dari keyakinan masing-masing. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Bapa yang Kudus, Allah dan kuasa, pada hari ini kami berdoa di tempat ini. Kami mendoakan untuk kami Mas Rumpek Jawapati yang telah gugur pada tahun 1777 gugur demi kami membela anak cucu, gugur demi kami masyarakat Belambangan yang kini telah menjadi Banyuwangi. Ya Allah, kami bayangkan Rumpek Jawapati dalam kemuliaan dari Wahab dan berkatilah kami semua anak cucunya. Semoga senantiasa ingat dengan para leluhur yang telah berjuang demi kami. Ya Bapa, padamu kami berdoa, padamu kami berdoa, padamu kami mohon. Ampunilah semua orang yang telah meninggal berjuang bagi kami, dan ampunilah kami para keturunannya, agar senantiasa dapat meneladani semua telah dirasakan oleh kami. Demikian ya Bapa, kami panjatkan doa-doa ini dengan perataan Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami senantiasa rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni masalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Silakan dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Sebelum sahabat men-sharing dalam mewakili saking warga muslim ingkang agami sanesipun monggo sami atidonga sesuai keyakinan pun piyambakipun. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hamdan syakirin wa hamdan na'imin wa hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masjidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi asraril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ucapkan banyak-banyak terima kasih, dan saya ucapkan wabil khususnya para tamu undangan yang saya hormati, Bapak Bupati, Ibu Bupati yang juga belum hadir, yang nantinya akan terwakili, yang terhormat Bapak Kapolres dan diwakili Bapak Dandim yang terwakili, dan juga Pak dan anak yang diwakili. Saya ucapkan selamat datang di sini di Bumi Surabaya. Mohon maaf dengan sederhanaan ini, tapi alhamdulillah doa kita dikabulkan oleh Allah. Hal ini terbukti beberapa hari di sini hujan deras dan hari ini tidak ada hujan sama sekali. Saya ucapkan juga banyak terima kasih kepada para penari, para penabur yang telah tidak bosan-bosannya melakukan sumbangsinya kepada kita. Saya masih belum bisa memberikan yang terbanyak, tapi insya Allah kalau memang ada acara lagi mungkin saya akan bisa memberikan yang terbaik buat teman-teman. Mungkin hanya itu dulu. Mohon maaf bila ada kekurangan dari kata-kata saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Dilanjutkan titah pemangku adat Ketamacan Budi Belambangan kepada Ki Ageng Bumi Surabaya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, tamu budaya, salam kebajikan, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Budaya ini ada diwale. Om Sakti itu penutup yang Bandung. Jadi ketua umum harus banyak belajar. Yang saya hormati, saya muliakan para tamu undangan yang telah hadir pada sore hari ini dari pemerintah daerah, Bupati dalam hal ini tadi barusan kontak kepada saya, ajudan akan diwakili oleh Kabag Pustakor bisa muncul. Yang saya hormati Bapak Kapolres Banyuwangi atau yang mewakili Bapak Kompol Tony. Bapak Kompol Tony itu masuk keluarga kita. Nanti kalau sudah pensiun, nanti biar jadi Sunakara ya. Sekarang masih belum berani karena ada data dinas. Yang saya hormati Bapak Komandan Kodim 0825 Banyuwangi atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak dan Lana Banyuwangi atau yang mewakili, serta bapak-bapak, ibu-ibu, jajaran dinas pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi, forum pimpinan kecamatan, Sombong, bapak-bapak kepala desa atau yang hadir pada sore hari, semuanya yang saya hormati. Yang saya hormati, saya muliakan segenap jajaran pengurus daerah Kabupaten Banyuwangi, Perjuangan Manusongo dan Laskar Sabilillah. Saya undang yang depan itu ada Kiai Haji Hasan Sokati Hamid dari Kalibaru, sebelahnya Kiai Haji Muktur Atin, dia adalah Imam Besar Masjid Baitur Rahman Gede. Alhamdulillah. Yang saya hormati Kiai Ali Maki Sambil, ini pengasuh Pondok Pesantren Bustan Makmur Gede. Yang saya hormati Ustaz Asif Pak Ta'ala,
namanya akhirnya Asik Ali, tapi karena dulu di Ansor harus gaya pakai paduka alam. Yang saya hormati sahabat saya Abdul Syukur dari Glemor, juga jajaran pengurus cabang Perjuangan Solo Laskar Sabilillah Kecamatan Dendeng, Kompak hadir, Banyuwangi, juga oleh ketua dan beberapa jajarannya, serta saudara-saudara saya, sahabat-sahabat saya dari paguyuban, dari Yayasan Pertukuran Adat, baik dari Yayasan Gajah Purwo Nusantara yang diwakili oleh beberapa personnya, dari sahabat-sahabat keluarga kita dari kelompok Bugis atau Mandar, selamat datang, selamat bergabung, serta paguyuban-paguyuban yang tidak bisa saya sebut satu persatu, serta hadirin para undangan yang berbahagia. Jadi momen hari ini terus terang aja, tadi itu mestinya ketua umum yang menyampaikan, tapi ketua umumnya itu katanya capek, jadi biar saya jelaskan. Jadi ini momentum ini, acara ini adalah peringatan wafatnya atau gugurnya Mas Rempok Jogopati. Ini fotonya. Dan alhamdulillah itu foto itu sudah teraktualisasi. Jadi bisa kita jadikan, dulu yang gambar pertama di banyak itu adalah sahabat Ken Ali dari Sigubang. Itu gambaran ternyata setelah kita tayung di keluarga Bali, di Bali sana, di Purimungwi itu ada lukisan tangan hampir sama, nggak tahu mungkin Ken Ali dapat dari sana sumbernya atau gimana. Yang jelas waktu kita silaturahim ke Kerajaan Nungwi Bali, dibenarkan foto ini, ya seperti inilah gambaran ilustrasi daripada almarhum Rempok Jogopati. Makanya kami jadikan ikon untuk nanti selanjutnya, khususnya di pariwisata diwakili Pak Suwanto ini, nanti disesuaikan dengan gambar yang ada biar seragam. Sebenarnya cuma lukisan hitam putih, ini yang sudah diedit, jadi miripnya kayak seperti ini. Karena salah satu mangku dalam pemilihan. Bapak Ibu yang saya hormati, tadi disinggung oleh Ketua Umum bahwasanya di sini ini adalah termasuk ini bekas. Jadi nggak tahu, saya tahun 2017 beli tanah ini dari saudara saya. Itu pada waktu itu tanah ini sudah ditawar oleh saudara juga Prayogi, mantan Kepala Dinas Perhubungan, terakhir itu menjabat jadi sekretaris di DPRD Bandung. Jadi tanah ini ditanya punyanya Mbok Budi, itu rumahnya pojokan itu, kalau sampai masuk di pojokan itu rumahnya orang kaya barat waktu itu masih keluarga besar. Jadi ini ditawar sama Yogi, sudah masih tumbuh, ini bukan seperti ini, masih bukit ini. Jadi diberikan 2,5 miliar. Lah maksudnya Yogi itu mau ditawar nemoni ibu saudara Yogi itu anaknya, katanya Yogi rada pucuk gitu. Beli lemak itu tanah itu rongkem setengah, ini bisa menggunakan gelung sakmono, hitung sakmono. Rumah saya Yogi itu waktu kan lorati ditinggal terus digarap. Selanjutnya waktu saya masih dinas Gemokdor, dan ini ada sahabat Kekdikbud. Jadi dulu itu awal-awalnya Pak Anas itu Bu Ratna jadi bupati, saya bareng dengan Mas Kekdi sama-sama dengan DPRD. Kemudian diganti Pak Anas itu anggota DPRD dan seluruh SKPD dan camat-camat sebagainya itu diajak rapat kembali di Sanur. Itu 2016 dan alhamdulillah waktu itu Kabupaten Banyuwangi, DPRD Kabupaten Banyuwangi baru saja mengesahkan perda tentang daerah wilayah destinasi pariwisata, antara lain Kecamatan Kalibaru, Kecamatan Glemor, Kecamatan Sabun, dan Kecamatan Inggil. Kemudian saya aktif membahas dan mengusahakan. Hanya Pak Bupati itu suruhan Pak Yogi, karena tahu Pak Yogi itu orang berdewan, orang
sobor paling tidak 2 hektar. Ada tadi di belakang tanah yang bagus, lama-lama tidak. Udah, sampai dikasih berapa? Mintanya 2,5 M, tapi ditawar 2 M mesti dikasihkan. Tolong Pak Yogi, jangan bilang-bilang kalau saya mau beli. Jangan saya Pak, karena Yogi bantu ambil Yogi itu mau. Suruh aja Pak Capaknya Wagianto, ini kan dari DPRD itu. Wagianto dipanggil, Pak Wagianto kan ngacak. Siap. Terkait cerita, nggak ada tidak lanjut. Akhirnya tanah ini nggak tahu ya, memang keluarga saya ditawarkan ke saya tahun 2017. Itu saya nggak punya duit, saya belum tahu lahannya ini. Mintanya kira-kira di BPS kapan belum saat 11,5 itu barang yang nggak mungkin maksud saya. Terkait cerita dikasihkan sama saya 1,5 miliar. Ibu pun tak utang 1 tahun. Karena ini saya utang 1 tahun. Akhirnya waktu itu saya olah, saya datangkan alat-alat berat dan jadi seperti ini. Itu bukit, obsesi saya waktu itu mau bikin pondok pesantren. Kebetulan saya punya anak, salah satu anak saya itu dan saya kotor karena saya itu ansor. Boleh Pak Mati, boleh Pak Mugdor, tapi saya sendiri yang berundang info haji. Anak saya tak pinter no. Saya pondokkan mulai dari SMP sampai S2 nya di Maluku, alhamdulillah. Itu dia pulang dari Maluku jadi sekretaris pribadinya Menpora Pak Imam Nahrawi itu. Sehingga pembukaan lahan ini, pemasaran batu pertama itu Menpora itu orang tak baru saya tahu semua ini. Pak Menpora yang mengatakan batu pertama Imam Nahrawi. Karena Pak Imam Nahrawi tidak masalah, anak saya ditarik jadi staf khususnya Imam Amin di wakil presiden. Dan dia di sana nggak kono, sahabat Pak Eko itu bodoh kamu di pengulang haji atau kali ya ini. Akhirnya presiden sedang terus tak ketemu pondok pesantren saya ini dan datang ini dan ada satu yang dulu ada 100-an dulu. Dan anak saya kawin dan pernah soroh gambar bapaknya di sini di tengah hutan. Senang-senangnya mulai ngaji kena pandemi Mas Tony. Pandemi 2 tahun setengah. Anak di sini tahu tentang alas-alasan. Akhirnya sampai Pak biarkan. Hanya udah pulang ke Banyuwangi saya buatkan rumah ke depan rumah itu. Bapak wis pensiun, tidak dikipir balik, jadi kue, dia bisa mensupport ekonominya. Ini dia pulang lagi ke Jakarta. Dan alhamdulillah sekarang jadi staf khususnya Menteri BUMN, alhamdulillah. Nah ini makanya Bapak setting ini dulu awal kata saya. Ada temuan-temuan itu tadi mesti ditayangkan. Di sini ini Pak, di bawah dengan ini, di tengah-tengah lampu ini, di bawah ini saya pendem itu pusaka-pusaka perang Bukan Bayu. Jadi pedang, gaman-gaman apa namanya, istilahnya ada bantu, pedang, lo itu di sini banyak. Terus di bangunan itu tempatnya memasak. Ada waktu numpang, waktu apa namanya, waktu pipan ya. Jadi Mas Agung hanya penasaran mengajak teman-temannya yang senangnya mengeksplor tempat-tempat begini. Mas Agung, keluarga kita banyak yang senang-senang keluar ke tempat-tempat yang begini. Jadi memang terus saya mendatangkan dari Jawa Tengah, dari Dieng, dari Bali yang para supranatural yang benar-benar di tempat dulu kumpulnya pasukan Sonangkara di waktu perang Bukan Bayu yang dipimpin oleh beliaunya Bapak Jokowi. Karena di sini pusaka-pusaka itu banyak orang gandong. Anak saya kan muridnya Pak Mami itu alumni Bustanul Makmur. Jadi Pak ini yang dikatakan tak sirik oleh Pak Lombo Enak. Akhirnya dipendem di sini. Yang lainnya itu untuk bangunan apa namanya distribusi. Ya karena saya kan nggak bisa ngaji sebenarnya belum minuman ya nggak tahunya saya sama di Teguh ini
saya ditimbali almarhum senior kami Bapak Mas Pranoto Wadisa. Saya dengan Pak Pertedu kalau nggak salah waktu malam Jumat ya, Jumat dipanggil itu yang sekian kali. Saya waktu itu suruh meneruskan langkah beliau, saya nggak mau karena masih muda, saya masih belajar sosial, tapi saya ketua partai CLR, jadi ketua partai PKB makin di Teluk Teroris. Tony ini tidak lagi LRI tahu mimpin partai ini Pak Kubdon, partai ini Moketo Teluk Teroris. Jadi karena saya dipanggil Pak Pran suruh jadi teruskan Pak Pran, karena Pak Pran waktu kondisinya sudah usia umur 89 ya, sudah pakai oksigen. John ini dapat putranya Mas Lolo sama Teguh. John terus John kan sudah kuat kan mau menolong. Ini harus ini semua dulu ini dia gue. Aku tahu ngomong Suroso, tak kan 35 tahun ngomong somolan karena saya waktu itu sudah tidak lagi dinas punya ikatan dinas di DPR, apalagi saya sudah tidak jadi ketua partai, makanya saya siap pun programnya saya perlu pelayanan partai politik menjadi anggota biasa. Akhirnya saya dikasih kuasa lo emang Joni John lo jangan saking Teguh. Habis itu nggak tahu saya dengan Teguh diajak. Teguh ini kan ketuanya masyarakat adat Nusantara di Banten. Dulu awal dari Kopak ya, komunitas Osin komunitas adat. Saya juga salah satu penasihat di sana. Diundang di Mataram, di Borobudur waktu itu. Saya nggak ikut. Di Teguh dan beberapa teman ikut. Banyuwangi ini kerajaan besar di Pulau Jawa itu katanya orang pintar-pintar itu Belambangan, Mataram, dan Sunda Galung. Itu kerajaan punya tanah Jawa katanya orang pintar-pintar itu. Sehingga di Teguh itu ngajak saya ketemu Sopo, ketemu Rojo Mataram, Sopo, Mangku Alam, sudah kenal deh. Akhirnya waktu kali di Teguh itu Kulo ngajak Mas Doni ini, soalnya siji spesial yang di bisnis. Jadi Doni kan pengacara di Siake, debuju ditutup. Mas Doni di Siake itu, jadi nunggang mobil waktu mobilnya Alfa. Kulo tidak kan ketemu Surabaya ya. Jadi baju ini. Pokok selamat datang Pak Agus. Alhamdulillah Pak Agus sekarang gabung. Jadi dek, gue dek, kita terhubungan dengan kita kebiasaan jadi kami bukti. Terus, pokok datang bagus. Saya tunggu sampai datang. Bukan nggak datang tak demo tak satu sampai. Alhamdulillah. Saya lanjutkan. Kayaknya di sana itu Kanjeng Tiro itu mengendap datanya. Jadi kan jadi rojo, jadi rojo. Kanjeng itu dihidup di Musa Banyuwangi Sun. Memang saya salah satu keturunan yang tahun lalu, tapi waktu di rojo. Ini nggak ada yang mewakili Belambangan. Di Nusantara itu ada dinas di Nusantara sudah dideklarasikan tahun 2001. Hanya Banyuwangi Belambangan yang tidak ada kerajaannya. Memang kerajaannya nggak ada, bekasnya ada. Tapi keturunannya ada. Kebetulan saya baru dapat mandat dari senior almarhum Pak. Waktu itu belum apa, tapi belum apa. Saksinya mandat itu akhirnya kalau gitu Romo aja jadi pembantu adat aja, mewakili sampai nanti munculnya raja yang kita baru secara adat. Kalau administrasi, hukum administrasinya ikut negara, tetap kepala pemerintahan yang bupati kan. Nah ini ada bagus. Jadi sampai bisa berikan di pemerintah resmi, administrasi hukum negara ini adat itu tradisi adat budaya. Jadi kita ini alhamdulillah setelah saya dapat kekajian di wisuda di sini. Jadi Raja Mangku Alam hadir di sini,
waktu ini Pak Gubernur Bupati Dukai teko zamannya saat dulu juga teko hanya yang mewakili wakil-wakil itu ada itu ya. Di sini saya dikasih keadilan itu sudah menjadi pemangku adat Belambangan. Jadi saya sudah punya alasan. Saya sudah dapat keadilan dari koordinator Dinasti Nusantara dari Mataram. Berikutnya kita bikin organisasi ormas, coba perkumpulan kita bikin di notaris terus didaftar ke Menkumham. Jadi genta macam bikin Belambangan organisasi resmi dan wakil. Kita punya badan hukum Kesbangpol sudah kita kondusi lengkap sampai rekening ukurannya loh Pak, rekening ono lengkap nih pokoknya. Lah ini ketua umumnya ini Mas Bang Osman itu gelarnya itu Narotama dari Alokor, itu ketua umumnya. Sekretarisnya itu Mas Parang Garudo, Wahyu SD mantannya Pak Mukdol itu. Bendaranya yang orang nanti jam-jam ini. Nah itu jam-jam ini, waduh. Itu ada bendaranya ngomong namanya jam-jam ini. Jadi kelas-kelas itu, kedua ini Pak Agus sampai telah tolong, ini sudah kita sudah melakukan ekspor penelitian dari para pemerhati dan yang juga terhadap sintes-sintes Banyuwangi Belambangan. Salah satunya ini Mas Agung ini itu dan teman-teman dari luar Banyuwangi. Benar bahwa gua-gua yang ada di Cemoro itu tembusnya di semua. Jadi kalau dia dari Watulo ke sini 3 kilo ya. Kekebalan itu sini tuh 3 kilo dan Cemoro 3 kilo. Ya kan faktanya di sini itu ada sintesnya. Bahwa nanti kita ini bersama-sama. Ini hanya saya pribadi saya, tapi saya bisa membuktikan. Pertama, kedua, ini saya teman saudara saya itu tambang tambang di siapkan kursi di sini. Maksudnya warga Genta atau Genta yang sudah punya berkaitan itu tak sendiri di sini. Tak pamer dan tantang itu. Pak Maki, Pak Bogor, ini kayak gila di Jawa saya masih pensiun dari DPR lagi guru dan yang tidak artinya begitu tapi goblok kami ngomong di siapa pengen belum ngomong di mana. Jadi kursi ini untuk anggota Genta yang sudah punya kekaitan. Jadi Pak Bogor hari ini generasi Pratawa lalu Banyuwangi yang sudah terverifikasi ini perlu disampaikan. Jadi kita diasalkan di rumah saya itu ada 7 manuskrip catatan silsilah. Pertama silsilah Banyuwangi dan Manggisan saya dikasih hibah oleh almarhum Mas Pranoto ada di rumah. Kedua manuskrip Balat Songgon dari almarhum Pak Supeno dari Imam Murdani ada. Yang ketiga manuskrip Progo Jambi Latang ada. Iki ana ceritane Sugiarto ngaku-ngaku iku mantune Pak Wondo kudune sorenya di kapan ku mantune saya kira pilih mati pedot wis pengen anu akak Ciro itu gawa silsilah anake ndai ini ngono lahir ke waktu dan ini Pak Bogor semua ini sekarang ini insya Allah nanti ditambah 5 dan ini Mas Pedi sudah berverifikasi Mas Pedi yang akan berverifikasikan dan beberapa. Jadi itu sudah kita ada tujuh genteng kali putih ada maksudnya temu guru itu langsung ke Sempu. Ini ada keluarga dari Sempu. Terus manuskrip dari Ketapang. Jadi Wahyudi SD itu kutune Eyang Karang Andul itu adalah dulu itu jabatan itu menteri wilayah Kemanten namanya Kemanten Ketapang. Jadi Belambangan lama itu dibagi Belambangan Lor
ibu kotanya itu kementerian itu kebanyakan Ketapang, kementerian Ketapang, menteri ini jabatnya anaknya Karangandun, Temburi Wayu di SD. Terus kagat sampai Nabi Jolo itu Belambangan Tengah, ibu kotanya Tolakang, Rego Jambi. Pejabat nih, menteri nih, anaknya Soreng Ganti, Gaya Tony, Temburi Tony. Terus itu sampai Nabi Jolo bencur Kidul Kulon, teman kali baru itu Belambangan Kidul. Ibu kotanya kementerian nak Gajakan, anaknya kementerian Gajakan. Menteri ini adanya Kerso Kumoro atau yang lebih populis disebut Joko Samudro. Kuburannya nggak sebulan loh. Enggak. Terus itu kedua, kenapa hari ini peringatan HOL yang repot ini kok pasukan Sunangkara pakai baju merah? Ini saya jelaskan. Karena Sunangkara itu adalah prajurit Belambangan pertama perang di bawah pemimpinan Mas Agung Wilis Rambayari. Agung ketangkap, kemudian diteruskan zaman ponakannya namanya Rempok. Nah, pasukannya Belambang itu namanya Sunangkara. Nah ini kan, saya ini kan atau batalon infanteri ini, batalon ini, angkatan laut ini. Nah, Belambang itu dulu belum ada pasukan. Kalau itu luka-luka di pasukan itu luka, pendekar, bukan luka, santet, itu sih di pasukan di bawah itu prajurit Belambangan. Namanya Sunangkara, lambangnya Asubaon. Itu. Nah, anggotanya terdiri dari orang Belambangan sendiri, asli Belambangan, dibantu oleh keluarga Bugis, dibantu oleh keluarga Bali. Karena Bali itu di Patoman itu satu desa itu hampir semua itu adalah keturunan Belambangan. Omah padane tadi Bandowo tadi sing dongo itu keluarga Belambangan dan pusakanya Agung Wilis saya dapat dari Bandowo itu. Sekarang ada semua pusakanya. Ceritanya Bandowo ini dulu waktu perang banyak Bandowo itu ketuanya Manik Mas dari Bali. Itu kan pasukan perang Belambangan. Agung Wilis ketangkep Londo, Usoto itu dititipno ke tempatnya Lanjutnya lah, dibawa lari ke Alas sama Budi Bandowo. Sama Budi Bandowo yang pegang ini sebelum apa serta Usoto ini oleh tertawa terus kodok kumpul ini wenek no, kalau lebih seperti itu ya Pak. Jadi mulai Budi Bandowo sampai Bandowo aneh keris ketempel rendut loh. Jadi cuma dilengongi itu sampai Bandowo. Hanya begitu saya bawa saya tayangkan ya ini pusakanya Agung Wilis sekarang ada di luar. Termasuk ini. Jadi ini pusaka asli Belambangan. Ini yang untuk wisuda Mas Alif jadi Adipati Belambangan. Ini megang toko asli ini. Kenapa ditutup dibuka bledok sampai lagi? Buka bledok sih. Dan ini yang dikira tadi Pak Dokter, Pak Tony. Ini adalah pusaka-pusaka yang dipegang oleh lembaga mereka itu. Ini dulu ikut perang bukan di Suwarno Melayu, sekarang diwariskan kepada anak temannya. Kapan ini tuanya sih itu banyak. Soalnya paling tuanya asli saya itu orang Jogja kono wis nomor 3 dimulai dan racun ini. Tuku itu nomor 50, belum 500. Tapi kalau ini salah asli semua ini tekan ini dari Bandowo untuk piaget di sini pakai grup buyut ditekan. Tapi Bandowonya ini setinggi Pak, setinggi ulung kayunya kayu ajaib kayunya
Dan yang paling pokok Bapak Ibu sekalian perlu saya sampaikan, di tangan ini ternyata setelah saya ikut belajar kegawen mengudon kan NU harus diwes jadi selasa NU ya. Jadi setelah saya ikut kegawen maka ini lemah sangat kayu air dan rongelanda ini di sini semua ada. Lemah sangat itu lemah cimiring itu ini kan dari itu kalau gitu kalau kayu air pohon ajaib di sini ini ribuan kayu kelompok biasa, ada satu kelompok berkelompok abang di sana. Terus ada lagi langsung ganteng rongelan gak sak bidang-bidang ini. Nah itu dari Mas Budi jadi kayangan itu memandang kayangan gunjang panas kapan ono satrio lereng satu mandito kaya sini mari satrio agak joni saiki diatur kan mandito goyang terus ono wong topo iso lupa nang lemah sangat sing ono kayangan jare wong Jawa isin kan setengah Jawa setengah wong NU ono Jawa ini. Jadi itulah bapak-bapak, makanya nanti kalau dipelajari di sini, nanti kalau kurang pahamnya, kita punya tim termasuk Mas Aku, Mas Aji Mulakuni, itu yang kita tugasi untuk mengeksplor sejarah-sejarah dan peninggalan-peninggalan kerajaan Belanda yang ada. Oleh karena itu, Genta ini punya 4 agenda. Pak Agus jadi punya kalender tahunan 4. Catatan yang pertama hari ini tanggal 19 Desember itu memperingati wafatnya Rempek Jogopati. Tempatnya di Bumi Solo karena ini makasnya tidak berubah. Kemudian di bulan Februari tanggal berapa? Tanggal 22 itu merdekanya Kerajaan Macan Putih Tawalun dari Amanat Agung. Bahkan kalau Sunan ini Sunan, dan kalau kan kembali Budi Mataram. Jadi tahun tanggal 22 Februari tahun 1652 ya, itu Macan Putih pernah merdeka dari Amanat dengan ditandai terbunuhnya Agung Mataram jenenge Arya Kadilangu putune Sunan Kalijogo dipateni Agung Gandang Manggon. Angkatan budaya teguh akane bangsa Arya Yunda Tungking kapan orang percaya wacan sejarah Kris Ganda itu Kris Teguh dan Tungking itu sing jebol sing mateni Arya Kadilangu Abdul Amat Agung itu tempatnya di Macan Putih bekas kedaton Macan Putih gak mau yang itu di sana itu hanya satu tempat bukti isun putra-putranya seperti dalam beliau jadi rojo tanpa dapat paten-paten yang tak berhubungan dan rakyatnya hancur. Jadi sana itu peringatan Pak Agus ini sudah bukan hanya budaya, ini harus lewat spiritual Pak. Dan anggota-anggota pernah walat melanggar komunikasi di Busono walat untuk pentingnya dikasih itu terbanyak di terus tanggal 18 September itu gugurnya wafatnya Eyang Mas Neko Handoyokusumo yakni susunan Prabu Tawangan II Kedaton Macan Putih itu diperingati tempatnya itu di Rogayu itu nggak bisa berubah. Terus yang di bulan Februari tanggal 14 atau berapa itu itu dan lahirnya Genta ada berapa? Itu di April itu ada lahirnya Genta. Itu tempatnya tentatif kemarin datang di pariwisata itu Pak. Kalau Pak, jadi Pak Isidul Genta itu kan Pak itu mau. Jadi Kaketono ini kita sosialisasikan pemerintah daerah biar tahu hari ini on harga kan tugasnya gawanya pemerintah daerah
memperingati hari jadinya Banyuwangi. Kalau kita ini bukan hajatan, memperingati wafatnya leluhur kita namanya Eyang Repek Joko Pati. Harus bisa membedakan. Aku khawatir bukan apa itu atau apa sampai sampai bukan nah ini baru Pedi itu kita bukan minta atau Wahyudi. Saya khawatir kemarin itu ajudan insya Allah siap hadir Pak Haji ajudan itu masuk kampanye Pak Bu itu saya belum diterima itu Pak Budon yang terus dikerjakan nanti Wahyudi urut balik kayaknya sama saya dia pun gak terbiarkan gara-gara di balas apa buku kan boleh kan Allah itulah kira-kira yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf saya mau cerita ini sedianya saudara-saudara yang sudah mempunyai dekatan saya kumpul di sini biar tahu panitia seperti itu bukan berarti yang lain masih banyak Pak saya kayak Mas Setio ini baru masuk ke satu Masnya punya saudara Mbak Mas Biro punya anaknya maksudnya kan Mas kamu Mas Agung dan yang lain-lainnya saya aja anak saya 6 untuk Solo tapi sebelum itu aku pakai kabel itu kertas inteng begitu itu Ton itu kira-kira yang bisa disampaikan kepada saya mohon maaf dan lagi ini saya persembahkan ini bukan miliknya Guru Soyo milik saya makanya di sini adalah pendukung kesekuan Guru Soyo miliknya pemanfaatkan nanti insya Allah tugas Doni dan Pak Teguh dan saudara lainnya itu sudah bikin tanah cari tanah bukti darahnya di kerajaan itu nanti kita berikan ada kerajaan belambangan Darum atau Bukul apa namanya kalau ini sebagai titik kumpul Pak jadi keluarga-keluarga sedikit mau mungkin minta Pak Tuhan yang tidak Pak Tuhan yang bikin petang hektar dong khusus-khusus dong jadi kumpulan itu nanti ini itu sudah informasi yang kita akan sampaikan mohon maaf apabila ada bosan kalau ada mendengarkan podcast saya kemudian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya akhirul kalam wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi Namo Buddhaya Arahata Rahayu. Baik Bapak Ibu, acara berikutnya yaitu pengarahan dan pembinaan Kamtibmas dari Bapak Kapolresta Banyuwangi yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Kompol Tony. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat sejahtera. Om Swastiastu, Namo Salam Kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati
sepuh kita dan kami hormati Bapak Bunda yang terpilih yang mewakili dari Bupati Banyuwangi Pak Agus maupun para sekretaris dan kami hormati yang mewakili Pak Bobil Mas Joko dan Sombor mengucapkan selamat geser dari Banyuwangi di negara Mas Ajun yang kami hormati yang kami hormati Kapten Don tokoh agama, tokoh masyarakat, ya, tokoh pemuda maupun tokoh perempuan yang hadir di sini, tokoh kebinekaan, tokoh kerukunan antar beragama, dan kepala persatuan persaudaraan kepala desa hadir itu juga sebagai ketua masyarakat adat Nusantara dan semua saja yang ada di sini, termasuk ada teman saya Mas Walas tadi, Mas Walas yang putranya sudah ikut nari tadi, enggak tahu saya ternyata ada putranya. Izinkan kami menyampaikan salam hormat Pak Kapolresta Banyuwangi kepada seluruh perjalanan semua yang sudah hadir meluangkan waktu di sini. Mestinya beliau ingin sekali hadir untuk bisa berjumpa dengan masyarakat Banyuwangi, namun masih ada kesibukan lain yang perlu dilaksanakan. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allah Ta'ala di Kitabil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inna akramakum indallahi atqakum. Atiullah, atiur rasul, wa ulil amri minkum. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Inna Allaha la yuhibbul mu'tadin. Sadaqallahul azim. Sunnah Rasulullah SAW undur makola tandur makola. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Kami berdiri bukan atas nama siapa-siapa, tapi kami utusan dari Pak Kapolresta Banyuwangi. Beliau adalah ulil amri, pemimpin kita sekalian yang ada di Banyuwangi saat ini.
Kalau kita kembali kepada bukan kata-kata saya, kata-kata yang membuat dunia makin dan seisinya ini. Sesungguhnya Bismillahirrahmanirrahim itu kita seluruhnya berbeda-beda, tapi tetap kesepakatan tahun 45 bahwa kita tetap satu dua. Ada Pancasila di situ yang di dalamnya Bhinneka Tunggal Ika. Dari sudut pandang keilmuan, dan bukan itu bukan ilmu manusia, tapi ilmunya Tuhan Yang Maha Esa. Bahwa dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sebenarnya seyogyanya lah kita saling mengasihi dan saling menyayangi. Yang nomor dua, kita manusia. Sebelum manusia diciptakan ada jin, goib di pemahaman kami selaku manusia, karena kami memang belajarnya dari kitab yang satu yaitu kitab Quran. Tetap berjunjung kebinekaan karena memang sunnah atau ketetapan Tuhan itu kita semuanya berbeda-beda. Tuhan menciptakan jin dulu baru manusia, tidak ada lain, tidak ada bukan, tidak untuk mencari kekayaan, tidak untuk mencari derajat dan sebagainya, tapi kita itu yang wajibnya adalah untuk beribadah. Ini bukan saya yang ngomong ya, yang aku muslim pasti tahu. Terus sesungguhnya pada saat kita ngaku bahwa kita beragama, karena pasal sila 1 tentu Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad, katakan Tuhan itu adalah satu. Pada sila mengaku kita adalah umat beragama, sesungguhnya dalam agama itu martabat seseorang ditentukan bukan pada kekayaan, pada kepangkatan sementara semuanya ya, nanti pensiun semuanya jadi kaum alim, adalah ketakwaannya. Sebagaimana doa kita agar kita diberikan keselamatan di dunia dan di akhirat. Kalau penjenengan semua masih percaya bahwa nanti dunianya akan berakhir, pasti cuma ada dua pilihan: jenengan masuk jalan kanan atau jenengan masuk jalan kiri. Wabil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukan saya yang ngomong. Dan mari kita bersama-sama untuk meningkatkan ketakwaan. Maksud saya begitu, ketakwaan. Dan sesungguhnya kita berbeda. Dan itu termuat dalam falsafah dasar negara kita, yaitu Persatuan Indonesia. Asas Bhinneka Tunggal Ika. Kita keluarga besar Indonesia ini adalah berbeda pasti. Sesungguhnya kami ciptakan kalian dalam bermacam-macam suku dan keturunan agar kalian saling mengenal. Untuk apa? Untuk mencari rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Pesan saya selaku yang mewakili ulil amri, mari kita menjunjung persatuan kesatuan kita. Mari kita memajukan daerah kita dalam rangka kita bersepakat pada pendiri bangsa kita, mengikat dari Sabang sampai Merauke ini untuk ber-Indonesia Raya. Kita berdua, kita bekerja, kita berucap untuk memajukan daerah dalam rangka memakmurkan Indonesia untuk mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat. Dulu dari kami, mohon maaf manakala kesalahan, kekurangan.
kami akhiri 3 operasi rata bersama suhada atau pahlawan yang telah mengorbankan jiwa untuk tanah dan airnya. Tetap kita semuanya adalah Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat sejahtera. Om Santi Santi Santiyo, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dilanjutkan pemberian ketansian. Mohon izin yang saya panggil namanya untuk maju ke depan. Yang pertama Bapak Pekti, silakan. Selanjutnya Kang Gofar Dumham. Dan berikutnya Bapak Muhammad Rizal dan Saudara Anna Irawan. Kepada Ki Ageng Bumi Sroyo untuk menempati tempat kau memberikan kepada Ki Ageng Bumi Sroyo untuk menyerahkan nama-nama atau piagam pemberian nama kepada anggota keluarga dari Kedai. Ingkang kawin parsani Bapak Wajar Rah Dalem Kanjeng Susuhunan Kedaton Macan Putih Prabu Tawangalun kalih Ratu ing Blambang ingkang jumeneng ing dalem kasepuhan Bumi Sroyo Blambang alam toaken jateng Kebdi Asdiawan SE yang kimangke sampun den inali minangka turun tinurun Prah Susuhunan Kedaton Macan Putih Prabu Tawangalun kalih Ratu ing Blambang kelawan kapatedan ganjaran sedubatan Tejo Kusumo lajeng kaharanama Mas Tejo Kusumo ingkang punika Putra Sentono tuwun sawarnaning warga kerabat dalem kasepuhan Bumi Sroyo Blambangan sami anggep ing sapantesipun pangkat lan sesebutanipun kadawaken 19 Desember kalih ewu selangkung Masehi utawi 22 Recep 1959 Jawa dalam kasepuhan Bumi Sroyo Blambangan Ki Ageng Bumi Sroyo. Salajengipun anamtoaken
sampun den kinari minangka turut tinurut trasunan Kecamatan Putih Pakutawan Kabupaten Blambangan. Dalam kabupaten ganjaran sesebatan Mogowono lajeng kaharanono Ki Mogowono. Ikan pasar anak belakang datang dengan dirawat yang dipanggil sampun dan kali minongko turun tinurun trasunan Kecamatan Putih Pakutawan Kabupaten Blambangan. Lawan kata tegang ganjaran sebatan Aryo Aji Sosodiningrat lajeng kaharanono Mas Aryo Aji Sosodiningrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu hadirin sekalian, selanjutnya kita akan mendengarkan pidato pengarahan dan pembinaan dari Bupati Banyuwangi yang pada hari ini diwakilkan oleh Kapal Kesbangpol kepada Bapak Agus. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, syukur kehadirat Allah yang Maha Esa. Pada hari ini kita diberi kesehatan, kesempatan bersama-sama bisa hadir di acara yang sangat sakral, juga penuh makna, karena pada hari ini kita memperingati leluhur kita, memperingati panutan kita, leluhur kita yang sangat kita hargai, kita hormati, Prabu Haulnya Pak Jogowati ini yang kita laksanakan bersama. Mohon izin menyampaikan, mohon maaf Ibu Bupati tidak bisa hadir secara pribadi karena beliau ada acara bersamaan. Barusan setiap hari Jumat kami pemerintah daerah ada rapat yang namanya weekly performance yang wajib hadir semua kepala dinas, semua SKPD dan semua pimpinan untuk membahas apa yang sudah dilaksanakan, apa yang belum, dan apa yang untuk melakukan monek mingguan. Tidak bisa ditinggalkan, walaupun libur hari Jumat mesti tetap dilaksanakan weekly. Lebaran pun weekly, hari Jumat tetap dilaksanakan. Jadi sekali lagi mohon maaf beliau dan salam hormat kepada
Ketua Pemangku Adat di Agung Bumi Seroyo dan Ketua Tirta Bumi Belambangan, juga keluarga besar Tirta Belambangan yang pada saat ini hadir. Sekali lagi mohon maaf beliau dengan tidak menggunakan dasar hormat, dan beliau menyampaikan salam dan selanjutnya sekali lagi perlu kita sampaikan bahwa leluhur itu bukan untuk mohon, leluhur itu menurut saya bukan menurut batin, karena kebetulan saya juga keluarga besar leluhur di Madura. Leluhur itu bagi saya, bagi kita, mungkin juga sama dengan Jakon, itu selain merupakan kebanggaan, juga itu merupakan titipan yang secara darah tidak bisa dihilangkan. Tidak bisa dihilangkan. Mau jadi apapun kita, darah itu, aura itu akan tetap. Karena itu yang bisa kita jadikan contoh kepanutan. Sifat-sifat kebangsawanan, sifat-sifat kepemimpinan, sifat-sifat menjaga etika dan norma itu harus tetap kita jaga, menunjukkan bahwa kita itu memang keturunan dari keluarga atau keturunan yang memang jadi panutan pada zaman. Saya ingat pesan ayah saya, mohon maaf, saya kehidupan saya ada raganya. Mana saya keluarga bangsawan dari Sumeneb, dari Keraton Sumeneb. Keluarga besar saya, orang tua saya, guru-guru saya ada di pemakaman Statinggi di Sumeneb yang makamnya di atas bukit. Masih ada kawiran Cina di situ. Ya, mungkin yang pernah ziarah di Sumeneb, mungkin leluhur saya ada bisa. Ada pesan yang saya ingat sekali. Jadi apapun kamu, entah jadi tukang becak, entah jadi pemimpin, entah jadi apa, jaga nama leluhur. Itu aja pesannya dari, mungkin sama dengan kita semua. Ayo kita bareng-bareng, kita jaga leluhur kita dengan apa yang luar biasa ini. Dia dan Bumi Seroyo, tepuk tangan sama beliau. Saya pilih betul-betul menjaga bahwa marwah dari seorang pemimpin masa lalu, Prabu Tawang Alun dan Jogobati, itu dimunculkan kembali dengan bersama keluarganya, yang tentunya semua turunannya ini, semuanya ini bisa menjaga marwahnya itu, auranya, baik itu kepemimpinannya, baik itu normanya, baik keagamanya, termasuk juga hubungan kemasyarakatan tetap dijaga. Karena Bapak Ibu yang sudah kekajian ini semua ini sudah memiliki kewajiban untuk menjaga nama baik dan menunjukkan kepada masyarakat yang lain bahwa memang benar bahwa kita semua, kami bapak-bapak ini, bapak ibu adalah keturunan dari Prabu Tawang Alun dari Rempok Jogobati yang menjadi panutan kita semua. Saya kira itu dari saya. Terima kasih, bareng-bareng kita menjaga, terutama bersama-sama membangun Banyuwangi, karena adat itu tetap harus kita jaga, leluhur tetap kita jaga, bersama-sama membangun dengan bareng-bareng. Kita terutama sekali lagi, ayo kita jaga auranya, ayo kita jaga kepemimpinannya, ayo kita jaga etikanya, sehingga Prabu Tawang Alun itu tetap hidup di warisan yang dilakukan.
terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas pengarahan dan pembinaannya. Dilanjutkan acara yang terakhir, yaitu Mau'idah Hasanah sekaligus doa penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Mudhor Atim. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasadahu wa wala amaba. Yang saya muliakan Ketua Adat Belakangan yang terhormat Bapak Ki Ageng Bumi Suryo. Bukan namanya saja yang ageng, tapi orangnya memang betul-betul ageng. Yang saya muliakan Ketua Genta Belakangan Bapak Doni, beserta jajaran Forbida, Bapak Bupati, Ibu Bupati atau yang mewakili, Bapak Kodim dan Bapak 25 yang mewakili, Bapak Kapolres yang mewakili, Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, keluarga besar pahlawan Belambangan Rembang Jogopati. Mana pokoknya? Yang saya muliakan keluarga besar Rembang pahlawan Belambangan Rembang Jogopati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama mari kita ucapkan puji serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita, terutama nikmat iman, umur, sehat serta kesempatan, sehingga sore ini Allah takdirkan kita bertemu muka bersama dalam acara haul KP nomor 104. Ini diselenggarakan sudah 254 kali atau tahun kematian yang 264. Berapa kali? Pantes. Saya katakan pantes, orangnya masih tidak sesuai dengan kebesaran kepahlawanan daripada Rembang Jogopati. Berarti ini haul yang kedua dari tahun 254 kematian Rembang Jogopati. Mudah-mudahan kalau Bapak Ibu saudara sekalian yang berbahagia, hadir bulan bagi Minas Toyo memenuhi undangan ibu keluarga besar Jogopati ini untuk masa-masa yang akan datang. Mudah-mudahan cucu-cucu yang sekarang masih belum hadir bisa dihadirkan semuanya dalam rangka untuk haul Rembang Jogopati. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah selalu pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu pernah bersabda yang intinya itu tidak termasuk golongan orang-orang yang tidak menghargai jasa-jasa para pahlawan, jasa-jasa para pendahulu. Juga tidak termasuk golongan kata Nabi Muhammad, orang yang tidak menghargai generasi muda. Sebetulnya yang menentukan atau saya ikut menentukan harga beban kita ke 18 Desember. Karena pada waktu itu saya masih ketua komisi E bersama dengan Bapak Hasan Ali. Beliau menulis salah satu di antara karyanya itu adalah Nagari Tahun Madu dan Perang Dukungan. Oleh karena itu setelah rebut sedemikian rupa,
maka diputuskanlah ketika itu tanggal 18 Desember itu dijadikan sebagai hari jadi Banyuwangi. Itu pikiran-pikiran yang muncul ketika itu dari Bapak Emiliano Desa yang namanya Hasan Ali. Bapak-bapak dan saudara-saudara, kenapa kok hal ini diselenggarakan? Kalau saya tadi melihat acara-acara yang ada di sini, keturunan Rempok Jogopati ini memang banyak kelompok, banyak golongan, sehingga di sini saja salamnya macam-macam. Ada assalamualaikum, masih ditambahi om swastiastu, masih ditambahi nama budaya, masih ditambahi paramano, sama si apa semua. Akelah pokoknya itu menunjukkan keluarga Rempok Jogopati. Kenapa hal ini masih diselenggarakan, bapak-bapak? Ternyata Banyuwangi ini memiliki pahala dan tidak tanggung-tanggung. Rempok Jogopati menurut saya bukan pahlawan lokal, tapi Rempok Jogopati adalah pahlawan nasional. Cuman walaupun Rempok Jogopati yang pahlawan lokal tapi berkualitas pahlawan nasional, masyarakat Belambangan tidak banyak yang tahu. Kenapa? Launchingnya masih baru 2 kali. Oleh karena itu saya minta kepada keluarga Joni, kepada di Agen Bunisrowo untuk agar supaya lebih mengintensif keluarga Rempok Jogopati dalam rangka untuk menyelenggarakan hal ini. Dan pantas beliau menjadi pahlawan lokal yang bermutu nasional hanya dikasih orang segini ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mohon ya, saya punya mbah yang lahir punya ayah yang lahir tahun 1906. Kemudian saya punya saudara 13 orang. Itu saja lebih 200 orang yang datang. Karena Rempok Jogopati ini kiai-kiai yang ada Banyuwangi setelah perang Puputan Bali. Kan perang Puputan Bali kan 1771, di mana ketika itu Belanda meminta bantuan atau mengambil bermunculah Madura yang dipimpin oleh yang namanya Alap-Alap. Alap-Alap itu bukan nama orang, Alap-Alap itu julukan. Orang Banyuwangi dibabati Banyuwangi, dipancung kepalanya. Orang Banyuwangi kalau melihat orang yang babat-babat itu kayak Alap-Alap. Sampai kalau layangan terus kemudian dibretet orang bilang Alap-Alap. Jadi kepalanya orang belakang dipancung, dibabat oleh orang yang kemudian dijuluki Alap-Alap. Akhirnya tanding bidu antara Alap-Alap dengan seorang panglima daripada tahun lalu yang namanya Rempok Jogopati. Saya bisa mengamini karena saya dapat keterangan sejarah dari Dasubito, sejarah Belambangan ketika itu. Amin, Pak Agung Bumisroyo. Memang Rempok Jogopati itu memang sakit. Cuma ketika tempur dengan Alap-Alap, Rempok Jogopati itu setelah berhubungan dengan istrinya belum mandi perang, Pak. Sehingga terjadi kekurangan kesaktian terhadap dirinya. Tapi walaupun begitu, ketika perang dengan Alap-Alap, Rempok Jogopati sempat menombak daripada Alap-Alap, kemudian Alap-Alap sempat mendatangi Rempok Jogopati. Alap-Alap mati di tempat, sedangkan Rempok Jogopati pada waktu itu meninggal setelah 9 jam setelah perang bersama dengan Alap-Alap. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, salah satu di antara keturunan Rempok Jogopati ini adalah Kiai salah satu di antara keturunan Rempok Jogopati itu adalah Kiai Pak Kiai Haji Abdullah Fakih. Setelah perang Puputan Bali, itu kiai-kiai yang ada di Banyuwangi itu habis ya. Kiai-kiai yang ada di Banyuwangi yang datang dari Banyuwangi itu bukan orang Banyuwangi. Seperti Kiai Abdul Basar, gurunya Kiai Khalil Bangkalan yang ada di Israel, itu orang Banten. Seperti Kiai Askandar yang ada di Belasan, itu orang Kediri, bukan orang Banyuwangi. Seperti Kiai Jawawi, Kiai Wahab
yang ada di mana? Di Penataban itu bukan orang Banyuwangi, tapi orang Pajarakan. Habis Pak, salah satu di antara orang Banyuwangi yang tua, yang punya santri sangat banyak adalah keturunan Rempuk Jogopati Kiai Haji Abdullah Fakih, Kiai Harun Abdullah, Kiai Haji Atim, mulai kiai yang ada di Banyuwangi semuanya adalah murid daripada Kiai Abdullah Fakih. Keturunan Kiai Abdullah Fakih itu saja sudah sekian banyak. Oleh karena itu saya beribadah di Ageng Bowisroyo. Kalau menyelenggarakan hol penyinya, ojo nanggung Pak, ojo nanggung mesti sangwis. Insya Allah saya siap menjadi donatur karena saya murid daripada Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa? Saya juga kalau hol itu seperti ini Pak. Ada Kristennya, ada Hindunya, ada Budanya, senang tadi. Saya menikmati, walaupun melihat Kiai Ageng Bowisroyo ini lagi NU-nya atau mereka nanti anak tahunan dari kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kiai Ageng, kita harus jujur Pak. Dunia ini terpukau dengan Indonesia karena kagum melihat Candi Borobudur. Harus kita akui Candi Borobudur hasil karya orang-orang Buddha. Orang turis mancanegara juga terbelakang melihat Candi Prambanan, terkagum-kagum. Harus diingat itu bukan produk dan hasil karya orang-orang Islam, itu adalah hasil karya orang-orang Hindu. Tapi dunia terbelakang dengan Pancasila yang mampu mempersatukan Indonesia, yang bersuku dan berbangsa-bangsa, dan harus dicatat dengan garis bawah yang tebal. Pancasila DNA-nya adalah Islam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, dengan Pancasila Islam itu mampu Pak menaungi semua yang ada di Indonesia. Oleh karena itu saya minta hal daripada Rempuk Jogopati di samping secara khusus yang Islami juga tidak meninggalkan adat istiadat atau hal-hal yang dilakukan oleh keluarga Rempuk Jogopati yang tidak beragama Islam. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara saya tidak banyak, saya masih tidak menyampaikan masalah inti daripada hal. Tapi cukup memberikan motivasi kepada Kiai Ageng Bowisroyo agar supaya nanti dipersiapkan lebih berkualitas dan lebih berkuantitas dalam rangka menyelenggarakan hol Rempuk Jogopati agar supaya sesuai dengan kebesaran pahlawan Belambangan yang namanya Rempuk Jogopati. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, saya kira itulah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan saya akan mengakhiri dengan doa ini pakai sholawat saja agar supaya bareng-bareng berdoa. Doa yang pertama pakai sholawat, sholawatnya namanya sholawat Jibril. Ketika orang membaca sholawat Jibril, kesulitannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Problem-problemnya akan diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul kawin insya Allah memperoleh jodoh. Abdul dengan kepingin kawin balik setelah membaca sholawat ini insya Allah boleh. Nama saudara Sayyidina Muhammad. Sholawat ini paling tua. Redaksinya Sallallahu Alaihi Muhammad. Moga sebentar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu alaihi
hadir ini di samping keluarganya bahagia, akhir BGC. Kalau di akhir BGC yang uangnya banyak, insya Allah yang namanya khol ini jangankan 2 kali, jangan 3 kali, 10 kali lipat insya Allah akan menjadi pengantaran. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin illadhi tahallu bil uqratu wa tanfariju bil urabu wa tudadu bil hawaiju wa tunalu bil rahibu wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam biwajhil karim wa alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin dengan selawat Nabi yang tadi yang besinya sempit diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hak diutang mudah-mudahan bawa selawatannya dan setelah keluar dari pandangannya pas pesantren pendopo keluar dari pendopo bumi Israel ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi rezeki sehingga bisa membayar hutang-hutangnya. Amin amin ya rabbal alamin. Belum banyak bahagia pinjam siapkan tapi lorong-lorong rendah oleh karena itu mari kita baca salawat dulu supaya yang hadir semuanya ini sehat walafiat, yang bumi Israel sehat walafiat, sehingga cita-cita untuk menyelenggarakan hal yang lebih besar lagi bisa terlaksana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abadani wa shifaya wa nuril absari wa diyaiha wa alihi wa sahbihi. Keluarganya bahagia, anaknya murut-murut, pintar-pintar, rezekinya lancar, sehat walafiat, tapi hidup semangat Pak, lulu Lendai, pengen orang wes dua kahok wes, kalau tidak punya semangat, no, zero. Kunci sukses itu kata Profesor Dr. Amo, kalau kata PCOP kunci sukses itu 3. Pertama hobi, yang kedua hobi, yang ketiga hobi. Oleh karena itu hobi itu relasi. Oleh karena itu relasi bisa diukur dengan silaturahmi. Jadi kalau pengen berrelasi, kita mesti bersilaturahmi, ngomong kosong, zero. Tapi kalau menurut Profesor Hamo, orang sukses itu kuncinya apa? Yang pertama mampu merumuskan tujuan. Rumuskan yang ini. Saya tadi sebentar sampai 4 agenda. Tolong mengangkat catat itu, agenda itu. Setelah memiliki tujuan dan mampu merumuskan tujuan, ada action. Action untuk mewujudkan apa yang sudah dirumuskan. Kadang Riko, dia bisa merumuskan tujuan, mau jadi di kepala adat juga. Mau turun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke? Siap di belakang sampai siap ini, siap ini. Walaupun saya bukan keluarga berpok juga mati, karena tahu dari saya mati dan mengakui akan kebesaran pahlawan belakang berpok juga mati. Jadi pertama itu fokus Pak, mampu merumuskan tujuan. Yang kedua action, mampu mewujudkan tujuan dalam bentuk action. Yang ketiga speed,
Spirit ini perlu Pak. Agar supaya semangat. Yang hebat sudah apa yang diinginkan. Hebat keharapan tipis, tapi kalau tim tidak punya spirit, hanya harapan dan keinginan saja. Akan tapi lontong-lontong kepentingan sono kita bistok nyarane hebat. Maksudnya saya tidak paham. Jadi pertama fokus, yang kedua action, yang ketiga spirit, yang ketiga yang keempat adalah target hal yang akan datang, agar supaya jangan 10 kali lipat, tidak, kalau bisa 10 kali lipat. Maka pertanyaannya, agar supaya semangat bapak-bapak dan saudara-saudara, mari kita baca sholawat make in belakangan. Sholawat Nabi itu dari Indonesia, sholawat Al-Qudiyah itu dari Irak. Sahabat-sahabat itu rata-rata punya sholawat, tapi jangan main-main dengan orang beriman. Berani Pak, benar-benar bersolawat. Solawatnya namanya solawat Badar. Solawat Badar itu diciptakan oleh Kiai Ali bin Kiai Mansur bin Kasidi untuk memberikan semangat orang-orang belambangan agar supaya punya semangat seperti semangat Abdul Badar ketika berjuang bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Dan saya minta Kanjeng Nabi SAW masih orang miring-miring, jangan sampai terlalu larut ke kebatinan. Tak betul ya? Awas dulu. Oke? Saya bersama beliau ini Pak mulai tahun 1984. Jadi saya bukan hanya wataknya, watiknya kan tahu. Jadi watak, watiknya saya kenal dengan beliau. Walaupun tampaknya sangar, walaupun tampaknya keras, hati beliau halus sehalus itu. Sudah apa? Sudah tidak lama. Ya kompak, mari kita baca sholawat dengan semangat sholawat. Insya Allah harapan kita tahun yang akan datang menjadi kenyataan. Sholatullah salamullah ala Rasulillah. Sholatullah salamullah ala sayyidina Habibina. Ilahi salimil ummah min afatil niqmah wa min hamdil wa min ummah bi alil bahriyah. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Kiai yang sangat luar biasa sekali. Dalam intinya kita sepulang dari acara ini menjadi orang yang sehat, bahagia dan kaya raya. Setuju? Bukannya lunas.
sesi foto bersama kepada pasukan Seranggara, Bapak Kiai Bumi Sroyo.